Mari panjatkan syukur kita pada Allah Ta'ala karena amal soleh yang kita lakukan semata-mata karena Allah Ta'ala, bukan karena kemampuan kita atau yang lain, tapi semata-mata hakikatnya dari Allah. Sehingga kebaikan-kebaikan itu kita senantiasa nisbatkan kepada Allah. Ketika menisbatkan kebaikan pada diri kita sendiri, ini kalau di Quran seperti kisahnya Qarun yang menisbatkan kebaikan, kekayaan, semuanya kebaikan, kesolehan dia karena dirinya sendiri alamin indi, kata Quran itu atas kepandaianku, sehingga sebab nisbat seperti itu dia merasa semuanya kehendak dia, maka itu mengakibatkan dia berbuat senang saja. Maka dalam Islam itu hukum kausalitas itu terbagi dua. Kan umum kita ada sebab akibat. Sebab akibat itu kalau api kapas terkena api itu terbakar. Hanya berbeda dalam hukum kausalitas yang umum yang dipelajari di sekolah-sekolah, di universitas, bahkan di dunia barat. Mereka kering dari nisbat kepada ketuhanan. Dalam Islam kausalitas itu ada 5 kausalitas. Ada sebab tunggal yang menjadikan keseluruhan sebab-sebab itu menjadi ada. Sehingga api ketika membakar itu dalam kisah Nabi Ibrahim itu nyata. Qul ya naru ibarda wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin. Nah itu sehingga sebab api membakar kemudian menjadikan semuanya terbakar. Tapi khusus Nabi Ibrahim bukan membakar, bahkan badan dingin. Bahkan ulama itu mengatakan kalau nggak ditambah salaman, itu Nabi Ibrahim juga wafat, tapi bukan kepanasan, tapi kedinginan. Jadi kalimatnya badan salaman, sehingga hukum kausalitas itu tidak lepas dari ketentuan Allah. Hanya mungkin terkadang kita itu berpikir tentang sifat keadilan Allah. Allah kan Maha Adil, Al-Adil, sifat Al-Asmaul Husna. Nah, sehingga kadang-kadang ini orang baik kok, hidupnya kadang-kadang Masya Allah. Tapi orang-orang yang kadang suka berbuat keonaran, kerusakan, panjang umurnya, bahkan punya harta, bahkan macam-macam kan gitu. Sehingga keadilan itu Masya Allah ya, suatu sifat yang Allah itu nanti sediakan bukan saja bukan berakhir di dunia ini, tapi bersambung ke akhirat. Yarjuna innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala ila akhir. Dalam surat Al-Kahfi disebutkan optimisme seorang muslim itu sangat optimis sekali. Seperti yang saya sampaikan kemarin, berbeda dengan orang yang tidak punya agama. Optimismenya hanya sebatas dunia saja gitu ya. Setelah hidup kemudian wafat, kemudian tidak ada pembalasan. Tapi kalau orang Islam itu optimismenya itu panjang. Seandainya hal-hal itu terbukti nyata di dalam kehidupan kita. Berapa banyak ketidakadilan, ketidakkeseimbangan, mungkin orang kuat menindas yang lemah, orang yang pintar membodohi yang kurang pintar, kemudian hak-hak yang tidak terselesaikan. Itu nanti dalam hari pengadilan ada pembahasan khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Besar nanti akan terlihat, kecil pun terlihat. Sehingga optimismenya seorang yang beriman itu sangat panjang sekali, sangat tinggi sekali, berbeda dengan orang-orang yang tidak beriman. Maka ini adalah nikmat terbesar dari kita bisa beriman kepada Allah, dan kita mengenal agama ini, Masya Allah, bukan sekedar yang saya dapat itu bukan sekedar dogma lah kalau bahasa itu, bukan sekedar kita itu dogma saja, dogma ya seperti itu, tapi ada sisi rasionalitas yang selalu terbawa. Bahkan dalam kisah para nabi itu selalu ketika Nabi Ibrahim berdakwah kepada
selalu ada sisi-sisi rasional yang itu menjadi dasar agama yang sangat kuat, sehingga nikmat agama itu kalau dalam Fathul Bari Imam Ibnu Hajar mengatakan agama itu istidlalul akli. Agama itu dengan akal selalu beriringan, bisa diterima dengan iman, bisa diterima dengan secara rasio. Bahkan mukjizat Quran itu bukan mukjizat yang sifatnya seperti mukjizat kaumnya Nabi Nuh ketika datang banjir, atau Nabi Thamud, Nabi Soleh kaumnya Thamud yang unta jadi batu, itu kan sifatnya indra ya. Tapi mukjizat Quran itu sifatnya rasional, bisa masuk akal, diterima akal. Bahkan perintah-perintah yang sangat dasar seperti itu ulama banyak membahas, sehingga lahir dari dasar-dasar itu ilmu-ilmu yang menjadi dasar-dasar pengetahuan sekarang. Masya Allah. Baik, Bapak Ibu, insya Allah kita akan melanjutkan pengajian fikih kita tentang kemarin tentang istinja ya. Yaitu dibahas bahwa istinja itu bagian daripada fikih yang suatu ketika dalam hadis Nabi pernah melewati dua buah kuburan, yang satu kuburan itu yang dua-duanya disiksa karena hal yang biasa sebenarnya. Kemudian itu menjadi dasar kita memberi bunga itu kan. Karena waktu itu Nabi melihat mendengar dua orang itu disiksa, kemudian mengambil pelepah kurma yang basah, kemudian ditaruh gitu kan. Dan beliau mengatakan selama kurma ini masih basah, itu akan menjadi paringan daripada kuburnya gitu. Sehingga kalau kita biasa kalau mau ziarah itu kan membawa bunga, itu mengikuti hadis tersebut ya, walaupun nanti ada yang tidak setuju dengan hal tersebut, tapi nggak masalah. Memang seperti itu, ada khilaf, itu hal yang biasa. Yang penyebabnya apa? Penyebabnya yang satu suka namimah, suka mengadu-adu itu ya, seperti itu, yang mengatakan tempat ini, tempat itu, sehingga terjadi konflik, fitnah dan sebagainya. Yang satu lagi ketika istinja itu tidak bersih, sehingga menyebabkan ketika sholat masih ada kotoran yang najis, itu otomatis hadasnya tidak selesai ya. Jadi namanya menghilangkan hadas itu ada tiga hal. Pertama hadas besar, kemudian hadas kecil, dan yang ketiga adalah izalatul najis, menghilangkan najis ya. Jadi kalau masih ada najis kok kita sholat, walaupun kita berwudu, ini perlu diperhatikan. Karena riwayat dalam hadis tersebut orang ini tidak hati-hati ketika beristinja. Dan kita membahas kemarin bagaimana air yang umum dalam tempat kita itu satu ember itu belum 2 bulan ya, belum 2 bulan. Nah, tapi kita melihat secara umum ada beberapa pendapat yang kalau di toilet tempat kita itu kan memang umumnya kan satu ember kecil ya. Dan itu belum 2 bulan. Kalau ada najis masuk, itu jadi najis semua. Bagaimana menyelesaikan hal tersebut? Maka adalah qaul Imam Syafi'i, qaul qadim, ketika sebelum dia diusir, maka boleh tetap untuk digunakan, asal air itu tidak berubah warnanya, tidak berubah baunya, dan tidak berubah rasanya. Ya. Kalau ada najis, kemudian satu ember itu berubah, itu otomatis habis. Kemudian kita masuk, ini sifatnya sampai saja Pak ya, saya agak agak kurang biasa gitu. Biasanya sama santri-santri, sama bapak-bapak, sehingga nanti kalau ada hal yang mungkin belum jelas atau perlu diskusi, kita bisa membuka diskusi. Jadi bukan sesuatu yang sangat ya, kita sifatnya itu kaul para alim ulama, kemudian mazhab, kemudian hadis Nabi, itu kan dasar yang sama semua gitu. Jadi tidak ada istilahnya sesuatu hal yang mutlak, karena mutlak itu, kebenaran mutlak itu tidak banyak gitu kan. Nah, sehingga tidak perlu kita mengatakan hal ini mutlak harus
kebenaran yang satu yang tunggal. Kebenaran yang mutlak itu ya umumnya ya tentang kebenaran Tuhan saja, tentang Allah ada itu mutlak. Tapi kalau masalah fikih ada 4 mazhab, ada Syafi'i, ada Maliki, ada Hambali. Bahkan mazhab akidah pun ada gitu. Ada mazhab Asy'ari, ada Maturidi, ada Asy'ariyah. Terus panjang tahun kalau kita baca Syiah itu panjang sekali gitu. Dari zaman Abbasiyah, kemudian ada Mu'tazilah dan lain sebagainya. Ya, jadi dari filsafat juga yang Ghazali Masya Allah itu sangat banyak sekali sehingga ya sampai saja gitu kan. Artinya hal-hal yang dalam agama itu ya kita nikmati, kita terima dengan nikmat, kita merasakan dengan gaul rasa, dan itu kita bisa rasakan ketika kita selalu mengamalkan perintah-perintah Allah dengan sepenuh hati. Insyaallah akan mendapatkan masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab kita masuk pada fasal wallazi yanqudul wudu'a sittatu asya. Jadi kita masuk pada pasal hal-hal yang membatalkan wudu. Ada 6 yang membatalkan wudu, ada 6. Yang pertama ma kharaja minas sabilain. Yang pertama adalah sesuatu yang keluar dari 2 jalan, yang dari jalan depan ataupun jalan belakang. Baik buang air kecil atau buang air besar. Baik sesuatu itu umumnya keluar seperti itu atau yang tidak umum. Kecuali dalam mazhab Syafi'i yang tidak membatalkan wudu itu adalah keluarnya mani. Itu tidak membatalkan wudu, tapi mengharuskan mandi. Mengharuskan mandi. Nah, maka ada apa? Kalau dalam kitab ini tidak dibahas alasan-alasannya. Biasanya kalau kita mau melihat alasannya itu Imam Nawawi sudah membuat kitab. Namanya kitab Majmu' Syarah Muhadzab, itu ada sekitar 37 jilid. Itu dasar-dasar mazhab Syafi'i dari dalil, kemudian rasionalnya, kemudian mengapa tidak seperti mazhab yang lain. Itu terbangun dengan jelas, terrinci, kemudian kuat, kokoh di situ. Hanya di sini seperti itu. Ya, ini yang keluar dari depan ataupun belakang itu membatalkan wudu kecuali yang kedua wan naum ala ghairi hayatin al-mutamakkin. Yang kedua adalah tidur. Nah, tidur ini juga membatalkan wudu kecuali tidurnya dalam keadaan wudu dan itu tidak bersandar, itu yang pertama, dan tidak goyang-goyang. Jadi duduknya itu tidur tapi duduk. Nah, seperti itu. Itu dalam mazhab Syafi'i tidak batal. Yang menjadi patokan itu pantat itu menempel. Karena umumnya kalau mata itu tertutup, ketika kita keluar angin dari belakang itu tidak terasa. Maka ketika ini tertutup, itu menjadi penghalang untuk keluarnya angin. Itu di antara alasan yang saya dapat dalam mazhab Syafi'i. Jadi tidur, kalau tidur berdiri, itu batal otomatis. Hanya satu saja posisi tidur yang tidak membatalkan wudu. Kalau tidurnya terlentang, itu otomatis sudah sekali itu. Ya itu sudah jelas itu batal. Wazawalul aqli bisafari au maridin. Yang ketiga adalah hilangnya akal sebab mabuk dan atau sakit. Ya, sakit yang seperti ayam itu kan menghilangkan akal. Apa? Hilang. Akalnya kan hilang. Ayam, kemudian epilepsi itu membatalkan wudu. Mabuk juga membatalkan wudu. Jadi dipikir dibahas orang mabuk jadi bahas. Mabuk itu membatalkan wudu. Kemudian yang selanjutnya walangsung rajuli al-mar'ah al-ajnabiyah. Kemudian seorang laki-laki yang kemarin ditanyakan tadi, seorang laki-laki menyentuh perempuan yang bukan mahram. Yang bukan mahram. Yang mahram nanti tidak batal. Anak, kemudian ibunda, kemudian nenek dan seterusnya itu mahram. Kalau istri itu bukan mahram, itu
tetap ajnabiyah. Walaupun dalam mazhab yang lain ada yang membolehkan, di antaranya orang-orang Muhammadiyah memakai hal ini ya. Orang Muhammadiyah itu memakai ya selama tidak ada keinginan itu ya itu nggak membatalkan, itu ada dasarnya. Tapi dalam mazhab Syafi'i kita memakai pendapat kalau istri itu termasuk ajnabiyah atau orang lain yang dia itu diikat dalam akad, dalam arti dia itu bukan mahram, tidak berubah mahram ya. Namanya mahram itu kan haram dinikahi, istri itu bukan mahram, tapi seorang ajnabi yang sudah diikat dengan akad dan ketika bersentuhan dalam keadaan wudu itu termasuk membatalkan seperti itu. Min ghairi hailin, boleh tapi menyentuh istri dengan apa? Hail, dengan apa? Kain. Sentuhan dengan kain. Atau bukan tangan yang bersentuhan, tapi kuku misalnya. Itu enggak membatalkan wudu. Langsung namanya menyentuh seorang laki-laki atau sebaliknya kepada perempuan. Wa masul farjil adami bi batinil kafi. Kemudian menyentuh kemaluan anak Adam dengan telapak tangan. Misalnya kita menyebut anak kita itu masuk membatalkan. Kemudian wa masul khalqati umuri ala jadi. Kemudian menyentuh juga seperti ketika anak kita BAB kita menyebut juga termasuk membatalkan. Itu ada 6 hal yang membatalkan wudu. Faslun walladzi yujibul ghusla sittatu asya. Ini masuk pada pasal hal-hal yang menjadikan wajib seorang untuk mandi. Nah, dalam Islam itu mandi pun ada yang diwajibkan. Maka ketika diwajibkan, otomatis dia bukan sunnah. Artinya apa? Dia memiliki pahala yang berbeda. Pahala sunnah itu ada pahalanya, pahala wajib itu ada pahalanya, dan pahala wajib itu selalu lebih tinggi daripada sunnah. Nah, sehingga kalau mau mandi yang selalu berpahala, yang mandi wajib gitu, itu akan mendapatkan pahala terus. Masya Allah. Ini yang sering-sering dapat pahalanya banyak juga. Mandinya aja. Dalam arti memang seperti itu. Dalam mandi itu ada yang diwajibkan, ada yang disunahkan. Termasuk kita interaksi. Ketika mandi Jumat itu kan sunnah gitu. Nah, itu karena kita akan berkumpul dengan orang. Artinya apa? Islam itu mengajarkan ya bersosial pun dalam keadaan wangi, bersih gitu. Bahkan makruh masuk ke masjid dalam ketika makan cabai itu ada disini. Bukan tadi makan bawang maksud saya. Bawang yang membawa bau yang tidak sedap. Itu ada makruh. Masyaallah. Walladzi yujibul ghusla sittatu asya. Yang pertama salasatun tashtaratu fiha ar-rijal wan nisa. Ada 3 hal yang sama antara laki-laki dan perempuan. Wa hiya iltiqa'ul khitanain. Yang pertama yakni ada 3 hal yang sama perempuan dan laki-laki, keduanya harus. Nanti yang 3 bagian terakhir itu khusus untuk perempuan saja. Yang pertama adalah iltiqa'ul khitan. Ketika 2 khitan, dalam Syafi'i khitan itu atau sunnah itu untuk laki-laki wajib, untuk perempuan ya sunnah. Cuma dalam pembahasan ini ya tetap harus kita naik ya khitan itu, namanya khitan ya, umumnya khitan. Tapi tempat kita umumnya khitan semua ya, alhamdulillah. Jadi tetap ada sisi medisnya dan itu yang memang ada perdebatan. Hanya sepanjangnya saya tahu itu termasuk ada yang mengkhususkan. Jadi ketika 2 hal khitan yakni perempuan dan laki-laki bertemu, walaupun hanya sedikit ya, walaupun tidak sampai keluar, ketika sudah bertemu itu harus mandi. Jadi ya bahasanya nggak boleh tanggung-tanggung. Jadi kalau sudah ketemu ya sudah. Wah ya. Kemudian wa inzalul mani. Ya. Dan yang kedua adalah keluarnya mani itu laki-laki dan perempuan keluarnya ketika keluar itu
yang menjadi batasan seorang itu balik. Dan ketika balik otomatis menjadi sebuah kewajiban. Jadi kalau Islam itu fasenya wallazi khalaqakum dha'fan tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Dalam Al-Quran ada fase-fase yang disebutkan umumnya manusia seperti itu. Pertama, manusia itu lemah. Lemah itu apa? Lemah itu dalam arti dia butuh pada orang lain. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Apa itu? Yakni ketika kecil, ketika bayi. Itu dha'f. Walaupun yang dha'f, Allah menjadikan manusia keseluruhan itu pertama dalam keadaan lemah. Dia butuh pertolongan orang lain, tidak akan mungkin hidup kalau tidak disokong oleh orang lain. Maka menjadi suatu kewajiban kalau ada kata, kemudian tidak ada yang menjadi penyokongnya, ini menjadi kewajiban bersama sebenarnya. Karena itu dalam keadaan lemah, bayi apalagi waktu cuma dialami ba'di dha'fin quwwah. Ketika sudah lemah itu fase kedua dia adalah keadaan kuat. Kuat di sini adalah dia dari fase tamyiz. Tamyiz itu bahasanya adalah ketika anak-anak mulai mandiri, bisa mandi sendiri, bisa makan sendiri, antara umur 6 tahun, 7 tahun sampai remaja. Remaja itu bahasanya adalah balik. Nah, ketika balik itu maka dia memiliki kewajiban sendiri, sholat pun sudah wajib, puasa sudah wajib. Ketika berbuat dosa sudah bukan lagi tanggungan orang tua. Tapi kalau anak masih kecil itu menjadi tanggungan orang tua ketika dia berbuat dosa. Tapi kalau sudah balik, maka sudah lepas, masing-masing punya tanggung jawab masing-masing. Maka menjadi penting bagi orang tua untuk memberitahu anak batasan-batasan ketika balik, batasan-batasan ketika sudah remaja, karena dia sudah punya tanggung jawab yang dia itu akan dipertanggungjawabkan masing-masing seperti itu. Nah, ketika balik, yakni dalam laki-laki itu ketika dia keluar, baik secara mimpinya atau belum tidak mimpi. Kemudian yang ketiga wal maut, ketika wafat. Jadi tiga hal ini adalah laki-laki dan perempuan sama-sama mengalami. Maka ketika wafat ya semuanya wajib dimandikan. Kemudian wa thalatsatun tukhtassu biha an-nisa. Kemudian tiga hal yang dikhususkan untuk perempuan, yakni wa hiya al-haid wa nifas wa wiladah, yakni ketika haid, kemudian ketika nifas dan ketika wiladah. Wiladah berarti ketika selesai melahirkan. Dua pasal barangkali ada yang belum jelas atau yang mau ditanyakan sebelum kita memasuki pasal berikutnya. Tadi wiladah. Wiladah itu setelah melahirkan. Oh, setelah melahirkan kan sebelum nifas ada wiladah. Kan beda kan? Darah wiladah setelah melahirkan. Kemudian nanti dari wiladah itu nifas gitu. Jadi ya beriringan sih sebenarnya antara wiladah dan nifas. Itu ada dua darah yang berbeda. Jadi istilahnya apa ya? Kalau anak lahir itu kan pasti ada darah. Kalau darah itu darah wiladah. Lahiran, darah wiladah itu bahasanya kalau bahasa kita lahiran ya, secara bahasa. Ketika melahirkan itu kan pasti ada darah. Setelah itu baru ada nifas. Ada dua kewajiban dalam mandi pada wanita. Kalau haid itu antara satu wanita dan yang lain itu beda. Jadi nanti ada hukum pembahasan tersendiri untuk ibu-ibu, tidak sama semuanya. Ada 7 hari. Nanti kalau dalam pembahasan yang lebih rinci itu nanti ada batasan, ada yang cuma 1 hari 1 malam itu ada. Ada yang sampai 14 hari, nah, itu paling maksimal. Nah, batasannya beda-beda antara satu dengan wanita yang lain. Kemudian faslun wa faraidul ghusli thalathatu asya'. Jadi yang mewajibkan itu ada 6 hal. Kemudian sekarang adalah fardu mandi. Jadi bukan sekedar mandi, bukan sekedar mandi, tapi ada fardunya. Yakni thalathatu asya' an-niyah. Yang pertama adalah niat. Niatnya apa? Niatnya itu ya kalau kita nggak bisa bahasa Arab ya cukup niat mandi wajib. Cukup niat. Kalau mau lengkapnya nawaitul ghusla
lirafil hadasil akbari fardhan lillahi ta'ala. Itu Bang. Saya niat mandi besar, nawaitul ghusla lirafil hadasil akbar, untuk menghilangkan hadas besar. Itu cukup. Ya. Kalau mau bahasa Indonesia itu juga cukup. Niat mandi wajib. Karena niat itu sangat, dalam mazhab Syafi'i sangat diperhatikan sekali. Dan itu membedakan kita itu mau mandi yang wajib atau mandi sunnah atau mandi hanya untuk sekedar saja. Itu dibedakan dengan niat. Ya. Nah, jadi dibedakan dengan niat. Kalau kita niat mandi wajib, maka harus ada ada dalam hati niat tersebut, dan itu berbeda dengan mandi. Yang kedua, wa izalatun najasati in kanat ala badani. Kalau ada najis, maka itu harus niat. Biasanya yang najis itu adalah yang suci dalam mazhab Syafi'i itu mani. Selain mani, hukumnya adalah najis. Jadi ada istilah madi, madi, ada wadi. Madi itu yang bening itu namanya madi, itu najis. Maka ketika ada najis, maka dihilangkan. Yang ketiga, wa isalul ma'i ila jami'i sya'ri wal bashar. Yang ketiga adalah meratakan air. Ini adalah suatu keharusan dari yang rambut semuanya sampai keseluruhan kulit. Sehingga ini menjadi perhatian yang rendah, karena ada bagian-bagian yang kalau kita tidak perhatikan dia nggak kena air. Maka posisinya itu ada kalanya kita harus berdiri, ada kalanya harus jongkok. Itu karena ada lipatan-lipatan, terutama yang gemuk kan, itu kan ada tidak bisa sampai airnya kalau nggak digosok. Itu menjadi perhatian yang berbeda. Jadi fardunya ada 3 hal itu saja. Maka kalau mau ringkas bisa langsung terjun ke kolam renang misalnya, itu langsung basah semua. Nah, itu bisa. Asal kita lihat itu bisa. Atau terjun ke sungai dan seterusnya. Kemudian wasnanu khamsatu asya'a. Dan sunnah ketika mandi ada 5. At-tasmiyatu, yang pertama adalah mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Wal wudu, kemudian wudu. Masya Allah, itu mau lengkap sekali itu. Wudu dulu, kemudian tasmiyah, qablahu, sebelum mandi, wa imrarul yadi ala jasadi, kemudian menggosok-gosok. Itu juga sunnah. Menggosok-gosok artinya apa? Supaya kotoran-kotoran itu ada lepas. Ala jasadi wal muwalatu, dan muwalah itu sunnah. Muwalah itu adalah berterusan. Artinya apa? Kalau kita baru sadar ketika kita selesai mandi kok ada bagian yang belum terbasuh. Bagaimana? Mau mandi lagi dingin misalnya, aduh sudah selesai andukan masa mandinya lagi ya. Ini nggak harus mandi lagi, tapi kita hanya membasuh yang belum terbasuh tadi. Karena mualah itu artinya berterusan, ya. Kita belum kering kemudian basah semua, itu kesunahan. Tapi kalau ada yang belum terbasuh, misalnya apa? Ini yang sering, misalnya ketika ada yang mencegah air yang masuk ke tubuh kita, itu kan sering. Misal cat misalnya, makanya menjadi pembahasan tersendiri ketika seseorang itu mentato tubuhnya. Tato itu masuk air enggak? Itu pembahasannya ketika mandi wajib itu, ya, karena itu akan menghalangi air masuk ke kulit. Jadi pembahasan kita tersendiri. Misalnya kena cat, kita baru sadar ketika selesai mandi, maka kita tidak harus mandi lagi, tapi cukup menghilangkan cat tadi, kemudian membasahi dengan meneruskan mandi yang tadi. Itu termasuk muwali. Wa taqdimul yumna 'ala al-yusra, yang terakhir adalah mendahulukan sebelah kanan daripada yang kiri. Itu termasuk kesunahan dalam mandi. Jadi ada yang wajib, fardu tadi ada 3, yang sunnah tadi ada 5. Yang pasti yang fardu ya, yang fardu itu niat. Yang kedua adalah mengalirkan air ke seluruh badan, kemudian menghilangkan najis. Itu yang
harus. Kalau yang sunnah itu adalah afdoliyah atau keutamaan. Faslun wal intisalatu al-masnunatu sab'at asyar. Yang menjadikan mandi sunnah itu ada 17. Ghuslul Jum'ah, yang pertama adalah mandi Jum'ah, wal idain, kemudian mandi 2 hari raya, wal istisqa'i, dan mandi ketika sholat istisqa. Di tempat kita jarang ya, nggak usah ya, karena sering air datang, baru banjir banget, masya Allah. Jadi sebagian di Timur Tengah itu memang sering sekali istisqa itu, karena memang daerah sana itu kadang sangat lama ketika hujan tidak datang. Kemudian wal khusufi, dan ketika mau sholat gerhana, khusuf itu gerhana bulan, wal khusuf hakikat itu gerhana matahari. Wa ghuslu min ghuslil mayyit, kemudian mandi setelah memandikan mayit. Wal kafiru ila aslama, dan orang kafir ketika dia masuk Islam. Ini sunnah untuk mandi. Tapi nanti ada pembahasan ini, kalau ini sunnah wajib itu ada pembahasan ulama. Tapi di sini termasuk sunnah ketika seorang kafir yang menjadi seorang mu'alaf. Wal majnun, kemudian orang yang gila ketika dia sadar. Wal mughma alaih, dan seorang yang epilepsi yang terkena ayan dan dia sadar dari ayannya itu juga tidak apa-apa buatnya ketika dia sadar. Disunahkan untuk mandi. Wal ghuslu indal ihrami, dan ketika wal ghuslu indal ihrami, dan mandi ketika dia mau ihram, ketika umroh atau haji. Wal dukhulil makkah, dan ketika seorang ini masuk ke kota Mekah. Wal wuqufi bi Arafah, dan ketika seorang wukuf di Arafah ini adalah